Saudara, rangkaian gelombang demonstrasi akhir Agustus lalu dalam rangka menolak tunjangan fantastis anggota DPR di tengah semangat efisiensi yang digaungkan Presiden serta kenaikan pajak bumi dan bangunan yang dibebankan ke rakyat di tengah ekonomi yang tak menentu akibat banyaknya gelombang PHK meninggalkan duka mendalam bagi sebagian keluarga. 10 orang kehilangan nyawa. Berdasarkan informasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, beberapa korban tewas diduga karena mendapat kekerasan dan penyiksaan dari aparat. Saudara, di tengah keramaian demonstrasi pada Kamis malam 28 Agustus, Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, tak pernah menyangka langkah kecil mencari nafkahnya berakhir di sana. Sebuah mobil rantis polisi melaju kencang hingga menabrak tubuhnya tanpa memberikan kesempatan terakhir untuk berpamitan. Mobil rantis polisi kabur melarikan diri. Sementara Afan, saudara, meregang nyawa atas kekacauan yang bukan salahnya. Orang tua Afan Kurniawan, pengemudi ojol yang tak menyangka 28 Agustus 2025 menjadi hari terakhir mereka melihat putranya hidup. Afan yang baru berusia 21 tahun meninggal setelah ditabrak rantis Brimob saat menyeberang jalan untuk mengantar pesanan makanan di daerah Ben Hill, Jakarta. Almarhum Afan bekerja sebagai pengemudi ojol untuk menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan keluarganya terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adiknya yang masih SMP yang tinggal di rumah kontrakan. Pemakaman Afan di TPU Karet Bifak, Jakarta diiringi ribuan pengemudi ojek online. Di daerah, saudara, demonstrasi mengakibatkan gedung DPRD Makassar porak-poranda dibakar massa. 2 orang meninggal akibat terjebak di dalam ruangan, sementara 1 lainnya tewas setelah melompat dari lantai 4 gedung karena api yang berkobar di gedung DPRD Makassar. Ketiga korban telah dimakamkan keluarga masing-masing pada Sabtu 30 Agustus. Dan saudara, Muhammad Akbar Basri atau yang akrab disapa Abai, seorang staf humas DPRD Kota Makassar, tewas dalam kebakaran gedung DPRD Makassar saat demo berlangsung pada Jumat 29 Agustus. Saat insiden, kondisi kelistrikan di gedung DPRD Makassar sudah mati total. Abai sempat ikut turun bersama sejumlah orang lainnya, namun belakangan Abai mengetahui jika Sarina, rekannya, masih berada di dalam gedung. Abai pun berniat menyelamatkan Sarina yang terjebak hingga berujung maut bagi keduanya. Keluarga betul-betul sudah mengikhlaskan atas apa yang terjadi pada Rinda kami. Dan untuk kedepannya buat teman-teman mahasiswa atau ke masyarakat yang ikut berdemo, mohon kiranya tidak sampai anarkis seperti kayak gini. 2 korban lainnya dari kebakaran gedung DPRD Kota Makassar adalah Sarinawati dan Saiful Akbar. Saiful Akbar dimakamkan di tempat pemakaman umum Surutanga, Kota Palopo, Sabtu petang 30 Agustus. Almarhum yang menjabat Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, meninggal terjebak di lantai 4 gedung DPRD Kota Makassar. Saat kejadian, ia sedang mewakili camat dalam rapat paripurna APBD Perubahan 2025. Saudara, sungguh sangat miris nasib Rusdam Diansyah atau yang kerap disapa Dandi, seorang pengemudi ojek online. Ia juga meregang nyawa menjadi korban dalam demonstrasi di Makassar, Sulawesi Selatan. Saat kejadian, Dandi menonton demo tolak tunjangan DPR di Jalan Urip, Sumiharjo, Makassar 30 Agustus lalu. Namun kemudian ia dituduh sebagai intel oleh sejumlah orang hingga akhirnya
di amuk massa. Keluarga Dandi sangat kehilangan atas kepergian pria berusia 26 tahun ini. Betapa tidak, Dandi adalah tulang punggung keluarga. Adik iparnya menyebut Dandi seorang pekerja keras dan tak pernah mengeluh dalam mencari nafkah. Keluarga mengetahui peristiwa naas yang dialami Dandi melalui orang yang tak dikenal yang menghubungi keluarga menggunakan ponsel Dandi. Keluarga langsung ke rumah sakit tempat Dandi dirawat usai dikeroyok massa karena dituduh intel. Saudara, kalau tadi di Makassar, kita beralih ke Semarang, Jawa Tengah. Seorang mahasiswa Universitas Negeri Semarang bernama Iko Julian Junior meninggal dunia pada Minggu 31 Agustus 2025. Setelah sempat dirawat di RSUP Karya di Semarang. Polisi menyebut Iko terlibat kecelakaan lalu lintas. Namun Perhimpunan Bantuan Hukum IKA FH UNES menilai ada sejumlah kejanggalan yang perlu diusut lebih lanjut. Dan saudara, Iko Julian Junior, mahasiswa Fakultas Universitas Negeri Semarang UNES berusia 20 tahun meninggal pasca demonstrasi. Dokter menyatakan Iko mengalami kerusakan limpa dan pendarahan hebat. Meski telah menjalani operasi, kondisinya terus memburuk. Ibunda Iko mengaku sempat mendengar anaknya sempat mengigau saat dirawat. Tapi menurut Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Iko meninggal karena kecelakaan sepeda motor pada Minggu 31 Agustus. Tapi ada juga beberapa informasi kami yang masuk, itu ada luka di limpanya. Di situ kami mencoba masih mencari bukti-bukti dan saksi-saksi lain terkait dengan sebab musabab kematian dari almarhum. Laka lantas, di mana kendaraan Vario yang ditumpangi atau dikendarai oleh saudara Vicky dan Aziz ditabrak dengan kecepatan tinggi oleh kendaraan Supra yang dikendarai oleh saudara Iko dan Ilham. Akibat tabrakan kecepatan tinggi dari arah belakang tersebut mengakibatkan keempat pengemudi tersebut terpelanting ke depan, jatuh ke bawah dan berakibat luka berat dan luka ringan. Selain mahasiswa, ada juga korban tewas setelah demonstrasi. Seorang pelajar bernama Andika Lutfi Palah. Andika baru berusia 16 tahun dan berasal dari Kabupaten Tangerang, Banten. Ia, saudara, meninggal usai koma 3 hari di rumah sakit. Diduga Andika meninggal akibat mendapat kekerasan di bagian kepala saat mengikuti aksi demo di Jakarta pada 28 Agustus lalu. Dan saudara, orang tua Andika tidak tahu menahu anak mereka rupanya ikut demonstrasi di Jakarta pada 28 Agustus lalu. Saat itu Andika meminta izin ke pihak sekolah mengantarkan orang tuanya berobat. Namun saat sekolah menghubungi orang tua, Andika tidak bersama mereka. Sehari setelah demo, keluarga baru mendapat laporan anaknya berada di rumah sakit dalam kondisi koma akibat luka di bagian kepala dan akhirnya menghembuskan napas terakhir. Pak, kalau keluarga tahu nggak korban berangkat ke Jakarta? Keluarga tidak tahu, tetapi memang sudah warning karena khawatir ada kegiatan ini. Jadi memang keluarga sama sekali tidak mengetahui kalau berangkat ikut. Korban jiwa saat demonstrasi di berbagai kota di Indonesia bertambah, saudara. Komnas HAM mencatat total ada 10 orang meninggal dalam rentetan demo sejak 25 Agustus. Komnas HAM berjanji akan mengusut dan menyelidiki dugaan kekerasan yang dilakukan aparat terhadap demonstran.
Saudara, senada dengan desakan PBB agar Indonesia menindak secara transparan atas perlakuan yang dinilai melanggar HAM dalam unjuk rasa akhir Agustus lalu. Presiden Prabowo Subianto menjanjikan pengusutan kasus kekerasan akan dilakukan secara transparan. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menyoroti kekerasan aparat dalam penanganan demonstrasi. PBB juga menekankan pentingnya media diizinkan untuk meliput dan melaporkan peristiwa demonstrasi secara bebas dan independen. Berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai 2 jurnalis mengalami tindakan kekerasan oknum yang diduga pengawal Ketua Dewan Pengawas RSUD Suwondopati saat meliput rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati. Tetaplah di berita utama.